Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Abdul Sen, CGP Angkatan 6 SD Negeri 1 Sumikir, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Program saya pada modul 3.3 adalah program Jumat Berbagi. Tujuan dari program Jumat Berbagi adalah meningkatkan rasa peduli dan cinta kasih melalui Jumat Berbagi. Kegiatan Jumat Berbagi ini dilaksanakan untuk menumbuh kembangkan lingkungan belajar yang dapat menciptakan interaksi sosial yang positif, arif dan bijaksana. Karena melalui kegiatan ini, murid belajar untuk peduli dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat mengenai jenis makanan dan tempat pembagiannya, kemudian menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan bijaksana, kemudian mensyukuri nikmat yang telah diberikan dengan wujud berbagi. Selanjutnya menumbuhkan kasih sayang kepada sesama. Latar belakang dari program ini yaitu SD Negeri 1 Sumikir terletak di permukiman penduduk desa yang di sebelah ada tanah pertanian masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke bawah. Program Jumat Berbagi merupakan suatu upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan mandiri. Sebagaimana visi dari SD Negeri 1 Sumikir, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berbudi pekerti luhur, berwawasan luas dan mandiri. Yang dilatar belakangi perlunya menumbuh kembangkan sikap peduli dan interaksi positif dengan sesama murid dan masyarakat sekitar sebagai bentuk sosialisasi sekolah pada masyarakat terkait PPDB adalah penerimaan peserta didik baru. Selain itu, program ini dapat mengembangkan kepemimpinan murid atau student agency yang berfokus pada voice, choice, dan ownership. Kemudian, apa sih itu program Jumat Berbagi? Jumat Berbagi itu adalah meningkatkan rasa peduli dan cinta kasih melalui Jumat Berbagi. Program sekolah yang ini berdampak pada murid, yaitu nama programnya adalah program Jumat Berbagi, kemudian jenis kegiatannya adalah kegiatan kokurikuler. Deskripsi dari kegiatan ini adalah program Jumat Berbagi merupakan program kokurikuler yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa peduli, cinta kasih, saling berbagi dengan sesama. Kegiatan ini merupakan sarana melatih berpendapat dalam masyarakat, memiliki rasa syukur, rasa kepedulian dengan berbagi, saling menyayangi, dan mengasihi yang diwujudkan dengan berbagi rezeki berupa makanan, yaitu bisa nasi bungkus, snack, bubur, roti, sembako, dan lain sebagainya. Kemudian, program ini juga merupakan suatu wujud profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan mandiri. Selanjutnya, saya melakukan program ini dengan tahapan bagja. Pada kali ini akan disampaikan atau dibahas hanya dua bagian bagja, yaitu buat pertanyaan dan juga ambil pelajaran. Sedangkan uluk gali mimpi, kemudian jabarkan aksi, dan atur eksekusi itu nanti akan dibahas ketika lokakarya 7. Nah, untuk yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan yang paling utama dan mendasar pada kegiatan Jumat Berbagi ini adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kepedulian sosial dan interaksi sosial antara masyarakat dan sesama murid secara positif, arif, dan bijaksana. Kemudian yang kedua adalah buat pertanyaan utama atau define. Buat pertanyaan utama adalah tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Itu pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan kerja, bagaimana program Jumat Berbagi dapat dilaksanakan dengan baik.
Kemudian dialog dengan rekan kerja dan mengidentifikasikan kepedulian sosial serta interaksi antar sesama murid. Jadi pertama konsultasi dengan kepala sekolah dan teman-teman guru. Kemudian selanjutnya adalah buat pertanyaan utama, itu adalah rencana yang dilakukan untuk melibatkan murid dari voice choice dan ownership, suara pilihan atau kepilihan murid, yaitu melalui sesi dialog dengan perwakilan anak kelas dan kelas bawah untuk menguatkan ide pada tahap awal ini. Jadi berdiskusi dengan siswa agar siswa itu mengeluarkan ide dan gagasannya. Selanjutnya, aset atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam tahapan bagja ini. Yang pertama adalah murid, guru kelas, guru PAI, guru PJOK, kemudian wali kelas, kepala sekolah, dan tentunya pengajar praktek sebagai konsultan. Selanjutnya adalah waktu atau tanggung jawab tahapan ini. Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini 2 hari. Yang pertama koordinasi dengan teman-teman guru, kemudian 1 hari lagi untuk dengan siswa. Kemudian penanggung jawab adalah CGP sendiri sebagai penggerak atau sebagai inspirator dari kegiatan di sekolah ini. Selanjutnya tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah aktivitas kepedulian sosial apa saja yang dapat menumbuhkan interaksi positif selama ini? Apa yang murid sukai ketika berinteraksi dengan sesama murid dan masyarakat? Mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan kepedulian sosial dan interaksi antar sesama murid? Mana kebijakan sekolah yang telah mendukung kepedulian sosial dan interaksi antar sesama murid? Selanjutnya, ambil pelajaran. Tindakan yang diperlukan adalah untuk mendapatkan jawaban. Nah, ambil pelajarannya adalah yang pertama itu untuk menjawabkan jawabannya itu adalah dengan survei aktivitas kepedulian sosial yang dapat dilakukan anak yang didukung oleh orang tua. Jadi apa-apa kegiatan-kegiatan yang bisa didukung oleh orang tua. Berbagi itu termasuk didukung oleh orang tua ternyata. Jadi kita survei dengan anak juga. Kemudian wali kelas memberikan pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada murid di kelasnya itu. Kemudian diskusi antar wali kelas setelah survei dan voice di sekolah. Jadi setelah wali kelas teman-teman itu bersurvei, kita melakukan survei, kemudian kita lakukan diskusi dengan teman-teman guru. Nah, kemudian rencana yang melibatkan siswa seperti gambar tersebut, dapat dilihat bahwa curah berpendapat bersama lebih banyak murid untuk mengetahui program Jumat berbagi selama ini, sekaligus momen-momen yang selama ini dapat menguatkan interaksi sosial dan antar murid. Jadi siswa itu diminta pendapatnya, diberi pilihan, dan juga merasa untuk memiliki program ini. Selanjutnya, modal yang dapat mendukung dari program Jumat berbagi ini ada banyak ternyata. Tentunya modal finansial, dana atau paguyuban kelas dan kas sekolah. Kemudian modal politik, ada RT, RW, takmir masjid, PKD, TK yang bisa dilakukan untuk berinteraksi dan meminta data orang-orang yang miskin di sekitar. Kemudian adalah modal agama dan budaya, ada TPQ, takmir masjid dan budaya yang bagus religius di sekitar sekolah. Kemudian modal manusia sudah para tentu guru, wali murid dan murid. Kemudian modal selanjutnya adalah modal lingkungan sekolah. Selanjutnya, waktu yang diperlukan dan tanggung jawab pada tahapan ini adalah sekitar waktu 1 minggu untuk survei, untuk menggali dari siswa, dan untuk merencanakan tahapan yang selanjutnya itu butuh waktu 1 minggu. Penanggung jawab adalah CGP dan wali kelas sebagai kolaboratornya. Selanjutnya, refleksi Jumat berbagi. Catatan refleksi memakai 4P pada aksi nyata modul 3.3 ini. Yang pertama, fact atau
Fakta peristiwa, latar belakang situasi yang dihadapi, latar belakang yang diadakan program Jumat Berbagi ini yaitu SD yang terletak di pemukiman ya, penduduk, kemudian samping-sampingnya adalah sawah, kemudian perkebunan yang banyak orang yang bekerja setiap harinya seperti itu. Kemudian kita ingin memberikan interaksi positif antara siswa, siswa dengan siswa, saling bekerja sama, kemudian juga dengan masyarakat yang secara positif. Untuk itu dilakukan program Jumat Berbagi ini. Seperti itu. Dilaksanakan yang pertama dengan rapat mendiskusikan program ini dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Kemudian mensosialisasikan program Jumat Berbagi kepada wali murid dan siswa. Kemudian disepakati program Jumat Berbagi dilaksanakan setiap hari Jumat minggu kedua pada jam pertama. Bentuk makanan dan tempat pembagian makan ditentukan oleh panitia kelas. Jadi nanti panitia kelas itu setiap kelas dibentuk panitia. Kemudian wali kelas memfasilitasi murid untuk membuat panitia kelas secara musyawarah dan mandiri. Murid atau panitia kelas diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, memusyawarahkan, dan menentukan bentuk makanan dan tempat pembagian makanan. Murid diberi kesempatan untuk memberi jenis makanan yang dibagikan dan tempat pembagian. Masing-masing ketua panitia mengkonfirmasi dan berdiskusi untuk menentukan tempat pembagian agar merata. Panitia kelas memastikan setiap murid bertanggung jawab membawa makanan yang telah disepakati sebelum dan mengikuti proses pembagian makanan sesuai dengan perannya dalam panitia. Guru dan murid mendokumentasikan kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah fakta yang kedua adalah mengapa kami memilih program ini. Kegiatan Jumat Berbagi ini dilaksanakan untuk menumbuh kembangkan lingkungan belajar yang dapat menciptakan interaksi sosial positif, arif, dan bijaksana. Yang pertama itu melalui kegiatan ini murid belajar untuk peduli dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat mengenai jenis makanan dan tempat pembagian. Kemudian menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan bijaksana, mensyukuri nikmat yang telah diberikan dengan wujud berbagi, serta menumbuhkan kasih sayang kepada sesama. Intinya adalah menerapkan profil belajar Pancasila dengan cara student agency, di mana ada voice, choice, dan ownership. Selanjutnya adalah hasil aksi nyata. Walaupun ambil ya, baru tahap ambil, kemudian tahap baca, baru tahap B-nya buat pertanyaan dan ambil pertanyaan, namun sudah diujikan kemarin hari Jumat. Anak-anak itu membawa rames dan alhamdulillah berjalan dengan lancar seperti itu. Semua yang direncanakan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Seperti ini adalah foto-fotonya. Anak-anak memberikan nasi rames langsung kepada orang kakek-kakek, nenek, kakek-kakek, orang-orang tua yang di kebun seperti itu. Yang sedang ngarit juga diberi oleh mereka. Memuaskan. Kemudian perasaan saya bagaimana? Feeling saya bagaimana? Saya merasa senang dan bangga bisa menggerakkan warga sekolah untuk mengadakan kegiatan yang berdampak positif pada murid dan masyarakat. Kemudian saya juga terenyuh melihat orang-orang tua yang sudah renta dan masyarakat yang kepanasan bekerja di kebun diberi makanan oleh murid-murid saya secara langsung. Ibaratnya itu oase di tengah padang pasir yang sangat berharga bagi mereka, yang dinilai menurut kita adalah sepele, tapi bagi mereka itu sangat luar biasa. Kemudian pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan ini sudah barang tentu pelajarannya dapat dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya, di mana kita belajar tentang komunikasi. Saya belajar berkomunikasi efektif dengan para stakeholder sekolah seperti kepala sekolah, guru, tenti, komite, masyarakat, dan murid. Nah, dari komunikasi ini tentu saja terbangun kolaboratif. Jadi saya belajar berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman-teman guru, murid, serta wali murid dalam kegiatan Jumat Berbagi ini. Kemudian juga saya lebih memperdalami tentang bagaimana penerapan voice. Saya belajar menerapkan student agency yang memberi kesempatan kepada murid untuk mengeluarkan gagasan atau idenya. Kemudian ini juga pembelajaran yang dapat saya ambil secara pribadi adalah semangat. Tentunya saya belajar untuk selalu semangat dalam menjalankan program yang positif walaupun banyak tantangan dan juga rintangan. Tanpa semangat
semuanya akan terasa susah. Tapi kalau semangat, semua rintangan akan bisa dihadapi. Sebagaimana Bapak Nadiem Makarin, Mas Menteri Pendidikan Indonesia, itu mengatakan bahwa perubahan tidak dapat dinilai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunda aba-aba, jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Inilah motivasi yang membuat saya semangat. Untuk selanjutnya, penerapan ke depan atau future. Yang pertama, saya akan melanjutkan tahapan bagja selanjutnya, yaitu gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi agar program Jumat Berbagi ini dapat terlaksana lebih sistematis dan baik. Kemudian saya akan rutin melakukan kegiatan Jumat Berbagi di setiap bulannya. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi setiap selesai program agar program di Jumat selanjutnya itu lebih baik lagi. Better and the better. Kemudian menekankan pada ketercapaian student agency. Jadi ketercapaiannya adalah bukan kepada jumlah makanan yang banyak atau bagaimana, tapi kepada student agency-nya, di mana siswa itu mempunyai kepemimpinan murid. Selanjutnya saya ikat ikhlas untuk membimbing murid dan memotivasi murid untuk mempunyai sikap peduli kepada sesama. Kemudian yang terakhir adalah tentunya sudah penting sekali untuk mensolidkan kolaboratif dengan sesama guru dan pihak-pihak terkait yang mendukung tentang program ini. Demikianlah tentang program Jumat Berbagi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.